Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya. Hari ini Rabu tanggal 23 September 2020. Saya rindu berbagi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terambil dari Mazmur pasal 26 ayat yang kedua. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebanyakan dari kita pada saat kita melakukan kesalahan, seringkali kita tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, tidak mau dikoreksi. Kita cenderung membenarkan diri kita sendiri dan lebih memilih menyalahkan orang lain. Orang merasa dirinya pintar, seringkali berpikir bahwa setiap perkataannya selalu benar dan yang salah adalah orang lain. Dalam nats Alkitab di Matius pasal 7 ayat yang ketiga dikatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Ini sangat relevan bagi setiap manusia yang cenderung egois. Pada saat kita sendiri melakukan kesalahan, kita tidak tahu kesalahan kita. Dikoreksi kita tidak mau. Tetapi kalau kita mencari kesalahan orang lain, sangat mudah. Kesalahan kecil orang lain langsung kita ketahui, langsung kita koreksi. Tetapi kita sendiri kadang-kadang tidak merasa. Dalam firman ini jelas dikatakan selumbar di mata saudaramu. Berarti itu adalah kesalahan yang kecil saja. Tetapi balok di mata kita sendiri, kita tidak menyadarinya. Bukankah seringkali kita berlaku seperti itu? Waktu kita melakukan kesalahan yang besar, kita tidak menyadari kesalahan kita. Bahkan kita tidak mau saat ditegur dan dikoreksi. Kita lebih memilih membenarkan apa yang kita lakukan dan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dan pada Mazmur pasal 26 ini kita boleh belajar bersama-sama dari Raja Daud. Raja yang mempunyai satu kedudukan yang besar, kekuasaan yang besar, kekayaan yang luar biasa. Tetapi Raja Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-26, ayat yang kedua ini, Raja Daud mampu berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku." Raja Daud mau membuka hatinya. Dia minta dikoreksi oleh Tuhan. Setiap kesalahan yang dia perbuat, dia ingin Tuhan mengkoreksi sehingga dia boleh memperbaiki setiap kelakuannya yang salah, bukan malah menyalahkan orang lain. Sebagai manusia, Raja Daud sadar bahwa dia tidak sempurna, sering melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, Raja Daud, walaupun dia seorang raja yang besar, dia memiliki jiwa yang besar, yang mau dikoreksi oleh Tuhan, yang mau ditegur. Ketika dia berbuat salah, dia akan jujur mengakuinya. Dan dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, Raja Daud juga berkata, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Raja Daud senantiasa berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh mengkoreksi dirinya. Setiap kesalahan yang dia perbuat, Raja Daud ingin Tuhan mau menegurnya. Dan Raja Daud minta supaya hatinya kembali dipulihkan, ditahirkan,
Dan dia tidak ingin Roh Allah itu meninggalkan dirinya karena kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Sangat bertolak belakang dengan Raja Saul. Pada saat Raja Saul membuat kesalahan, dia ditegur, kemudian dia marah dan menyalahkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui bacaan ini, mari kita mengkoreksi diri kita. Bagaimana dengan keadaan kita? Pada saat kita berbuat salah, maukah kita rendah hati seperti Raja Daud yang mau menerima teguran dan didikan? Atau kita seperti Raja Saul yang tidak mau mengakui kesalahannya, justru marah dan menyalahkan orang lain? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam mimbar gemar ini kita mau sama-sama belajar. Ada kalanya Tuhan memakai orang lain. Tuhan memakai orang-orang yang ada di dekat kita. Entah itu suami kita, istri kita, atau bahkan anak-anak kita. Untuk mengingatkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan bagaimana respon kita? Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan pagi hari ini, mari kita memiliki hati yang rendah hati, berjiwa besar, mau menerima didikan dan koreksi. Saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi saat-saat ini kita sama-sama belajar dalam mimbar gemar. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhan itu banyak sekali teguran, banyak sekali didikan. Dan Tuhan ingin, mari kita memiliki hati seorang murid, rendah hati, mau dibentuk, mau ditegur Tuhan, sehingga memiliki kepribadian yang baik seperti Raja Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya rindu setiap kita boleh semakin hari semakin bersemangat dalam bergemar, karena saya sangat merasakan manfaat yang besar melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan mampu memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Asal kita mau berjiwa besar dan memiliki hati yang rendah hati. Biarlah kita mau memiliki hati seorang murid yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami semua rendah hati, memiliki jiwa yang besar, hati sebagai seorang murid yang mau mendengar didikan Tuhan, mau ditegur, mau dibentuk oleh firman Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan, setiap kami yang bersama-sama mengikuti program Mimbar Gemar setiap hari, supaya kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tidak menjadi orang yang sombong, tetapi orang yang rendah hati, yang mau dibentuk dan dididik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan sampai pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan, mari kita semakin semangat dalam bergemar, gerakan membaca Alkitab rutin. Karena setiap kita merenungkan kebenaran, firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan dan kita dengar, maka kita akan mendapat didikan dari Tuhan.
dan miliki hati seorang murid yang mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang hari ini. Amin.